Dalam kacamata psikologi forensik, diduga ada pencarian sensasi rasa hebat penganiayaan oleh Mario Dandi. Nah, kasus ini juga bisa dilihat sebagai cerminan kemandirian. Semakin orang tidak mandiri, semakin besar resiko perilaku kekerasannya. Berikut Reza Indragiri, pakar psikologi forensik, berbagi sekelumit fakta ini. Sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat luas mengenai kasus penganiayaan anak di bawah umur yang dilakukan oleh anak dari mantan pejabat Ditjen Pajak. Pak Reza, mengenai kasus ini, saat kasus ini muncul di permukaan publik begitu, apa yang kemudian menarik perhatian Pak Reza? Dengan segala hormat ya, jangan salah kaprah ya. Bagi saya ini memang peristiwa yang menyedihkan sekaligus menakutkan kalau kita saksikan tayangan video tentang penganiayaan itu. Ya. Ini peristiwa jahat yang sudah barang tentu pelakunya juga harus dihukum sesuai dengan ketentuan. Dan hak-hak korban harus dipulihkan. Ya. Tetapi kalau kita bicara tentang penganiayaan terhadap anak, menurut saya sejujurnya ini bukan baru kali ini terjadi. Jadi sudah banyak kasus-kasus kekerasan, kasus-kasus penganiayaan terhadap anak. Tampaknya tidak terhindarkan ada sisi lain dari kasus penganiayaan itu yang kemudian perlu mendapatkan perhatian masyarakat luas. Bahwa yang bersangkutan itu, maksud saya si tersangka utama, diketahui anak seorang pejabat dari Kementerian Keuangan. Betul. Spesifik dari Direktorat Jenderal Pajak. Nah, begitu dibangun narasi bahwa anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak melakukan penganiayaan terhadap anak, nah ini isunya menjadi besar. Nah, ini kan lalu juga dilihat bagaimana kemudian kehidupan dari si tersangka ini yang memang glamor dan ya bisa dibilang hedon begitu. Nah, itu apakah juga menjadi pemicu dia serasa memiliki power atau kuasa untuk melakukan hal itu, Pak? Ada sekian banyak indikator yang harus ditelaah. Tapi saya ingat ketika kita bicara tentang pelaku kekerasan, salah satu indikator yang muncul berdasarkan riset adalah ketidakmandirian. Ketidakmandirian? Ya, ketidakmandirian baik itu secara finansial maupun secara sosial. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Seorang individu yang diketahui tidak mandiri hidupnya, dia sudah dewasa tapi tidak kunjung menemukan kemandirian, tidak kunjung membangun kemandirian, baik dari sisi finansial maupun sosial, maka hitung-hitungan di atas kertas menurut risk assessment, orang ini berpotensi menjadi pelaku kekerasan. Dan kalau tidak terkelola dengan baik, dia akan berpotensi mengulangi kekerasan. Apakah memang kemudian sebagai seorang pasangan kekasih begitu di usia seperti itu, apakah memang ada kecenderungan tersendiri? Kalau kita tinjau dari sisi anak dulu ya, anak 15 tahun ya. Saya tidak tahu sebetulnya isi pengaduan dia tuh ke tersangka dewasa itu apa? Apa yang dia laporkan? Apa yang dia adukan? Karena dia anak-anak, lalu dia mengadu ke orang dewasa. Tersangka utama kan orang dewasa kan? Mengadu ke orang dewasa, maka adakah kemungkinan bahwa anak 15 tahun ini mengadu karena dia adalah korban? Ada tidak kemungkinan itu? Ada kemungkinan. Nah, kalau dia mengadu sebagai korban, karena saya tidak tahu dia mengalami perlakuan apa, gitu, lalu dia mengadu, maka tugas orang dewasa lah untuk melindungi dia dengan cara-cara yang sesuai dengan hukum. Nah, saya khawatirnya si orang dewasa ini, tersangka inisial D ini, D ya betul ya? Betul. Nah, dia tidak menjalankan peran sebagai pelindung dengan tepat. Jadi begitu kekasih dia, notabene anak-anak umur 15 tahun mengadu, dan mengadu itu terasosiasi dengan status sebagai korban ya, maka semestinya si tersangka ini memberikan perlindungan kepada anak 15 tahun ini. Harusnya sesuai hukum. Perlindungan dengan cara-cara yang tidak berlawanan dengan hukum. Nah, tapi yang terjadi kan korslet, bahwa kemudian yang kita saksikan adalah seolah-olah ini aksi heroik gitu. Heroik? Seolah-olah. Karena mungkin kekasihnya merasa tersakiti, lalu dia mencoba untuk memulihkan martabat, memulihkan harga diri, melindungi orang yang dicintai dengan cara-cara yang sayangnya melawan hukum. Dengan cara-cara yang melawan hukum. Kemudian kita pindah dari sisi si tersangka utama. Di media dikatakan, oh ini mau ada unsur asmara nih. Di media lain saya simak, oh ini sakit hati nih. Sakit hati yang menggerakkan tersangka melakukan penganiayaan. Menurut saya, apakah itu asmara, apakah itu sakit hati, tetap saja bungkusnya adalah motif emosional.
Tetapi mari coba kita tinjau dari sisi lain. Ada tidak kemungkinan tersangka ini menganggap korban itu sebagai trofi? Trofi. Jadi dengan memukuli, menendangis jari-jarinya korban, dia seolah-olah mendapatkan trofi itu. Dia bisa menunjukkan ke dunia bahwa saya perkasa. Saya ini macho. Saya ini lelaki sejati. Saya ini hebat. Saya ini kuat. Kalau itu yang berputar-putar di kepala si tersangka, maka ini bukan motif emosional. Ini motif instrumental. Apapun motifnya, apakah itu motif emosional kah, motif instrumental kah, atau perpaduan dari dua motif itu, tidak jadi soal. Karena proses penegakan hukum tidak tergantung pada motif. Terima kasih Pak Reza sudah berkenan untuk berbagi fakta bersama kami pagi hari ini. Terima kasih sudah datang ke ASA Indonesia Institute. Terima kasih Pak, semoga sehat selalu. Demikian Good People, berbagi fakta bersama Reza Indragiri.